Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Haunanisa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 2C dengan NIM 12420300054. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, di sini saya akan membahas tentang runtuhnya Daulah Umayyah. Khalifah Umayyah Marwan kedua ini sibuk untuk memadamkan pemberontakan dan pergolakan yang terjadi di berbagai daerah. Namun, ia lupa dengan apa yang terjadi di daerah timur, khususnya wilayah Khurasan yang menjadi markas revolusi Bani Abbasiyah. Pemberontakan ini itu sudah menyebar di berbagai daerah. Secara umum, Bani Abbasiyah lah penyulut api pemberontakan itu. Awalnya, pemberontakan ini itu dilakukan dengan provokasi kontra pemerintah, sampai akhirnya mereka ini merasa bahwa telah datang waktunya untuk melakukan perlawanan secara terang-terangan. Nah, revolusi ini itu didukung oleh Ibrahim Al-Imam, seseorang yang tinggal di Al-Hamimah. Dukungan ini juga menjadi angin segar bagi Bani Abbasiyah untuk melakukan perlawanan. Kemudian mereka mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai pimpinan pemberontakan. Nah, ia ini dibaiat dengan syiar untuk ridho dari keluarga Muhammad. Perlu diketahui juga bahwasanya Bani Abbasiyah ini termasuk ke dalam Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Nah, wali Daulah Umayyah di Khurasan, Nasar bin Yasar itu mencium aroma kuat pemberontakan yang dipimpin oleh Abu Muslim, sampai akhirnya ia segera mengirim surat ke Damaskus, ibu kota Bani Umayyah, untuk menjelaskan kekacauan yang terjadi di Khurasan. Kian hari kian bertambah ancaman Abu Muslim. Nasr berharap bantuan dari Khalifah segera datang. Sayangnya, Khalifah Marwan kedua ini tidak mampu memenuhi permintaan Nasr. Ia bahkan tidak mampu melakukan apapun kecuali menawarkan perjanjian ditambah dengan nasihat-nasihat. Kemudian Marwan menawarkan kepada Abu Muslim terkait kekuasaan penuh terhadap Khurasan. Sadar tak mendapat bantuan, Nasr bin Yasar dan orang-orang Arab yang ada di sana bersamanya lari ke Naisabur. Lalu kemudian orang-orang Abbasiyah yang ada di Irak ini dipimpin oleh Kohtabah bin Syabib At-Ta'i segera menyusul Nasr, sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan pemerintah itu. Nasr terus berlari. Nah, selanjutnya ia berpindah ke kota Roy. Orang-orang Abbasiyah terus memburunya hingga akhirnya ia wafat di kota Roy pada tahun 131 Hijriyah. Keberhasilan mengalahkan Nasr membuat Kohtabah semakin percaya diri hingga akhirnya ia beranjak ke Irak untuk menghadapi kekuatan Daulah Umayyah yang dipimpin oleh Ibnu Khubairah. Kohtabah kembali menggapai kemenangan hingga akhirnya ia lanjut pergi ke Kufah, namun ia tenggelam saat melintasi sungai-sungai Afrat. Orang-orang Abbasiyah terus memobilisasi aksi mereka. Nah, pada bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriyah, pasukan yang dipimpin oleh Hamid bin Kohtabah memasuki Madinah. Setelah tiba di sana, kemudian Hamid menyerahkan kekuasaannya kepada Abi Salamah Al-Hilal. Ia telah membaiat Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang sering kita kenal, yang lebih dikenal dengan Abul Abbas, yaitu Khalifah pertama Abbasiyah di Irak. Dari Irak, Abul Abbas mengirim pasukan yang dipimpin oleh sepupunya, yaitu Abdullah bin Ali. Pasukan ini berjumpa dengan pasukan Marwan di Sungai Zab, yaitu anak Sungai Tigris. Orang-orang Abbasiyah kemudian berhasil memenangkan peran penting ini. Moral mereka naik, sementara Umayyah diambang dengan keruntuhan. Bahkan sebagian sejarawan menganggap Abbasiyah telah berhasil merebut kekuasaan Umayyah dalam perang ini, walaupun mereka belum memasuki Damaskus. Hingga akhirnya mereka dapat memasuki Damaskus pada tanggal 14 Ramadan tahun 132 Hijriyah.
selama kurang lebih 2 bulan mereka mengepung ibu kota tersebut, runtuhlah Daulah Umayyah. Demikian wallahu a'lam. Nah, dalam mempelajari runtuhnya Daulah Umayyah ini banyak hikmah yang dapat kita ambil. Salah satunya yaitu kita sebagai pemimpin harus bersikap adil dan tidak boleh pilih kasih, karena jika kita tidak adil ataupun pilih kasih akan membuat rakyat terpecah belah ataupun marah. Nah, di sini juga kita belajar bahwasannya kekuasaan itu tidak akan selamanya, makanya kita harus jaga dengan bijak. Daulah Umayyah di sini juga runtuh karena meninggalkan ilmu dan dakwah, padahal ilmu dan dakwah itu adalah fondasi utama kejayaan Islam. Dalam belajar sejarah ini juga kita belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang akan datang di masa depan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.